Sword of Coming, episode 198. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Orang bijak pernah berkata, ketika surga hendak memberikan tanggung jawab besar kepada orang besar, mereka selalu terlebih dahulu menggagalkan semangat dan kemauan mereka, dan melelahkan otot dan tulang mereka. Catatan, kutipan dari Mencius. Kita lanjut ke alur ceritanya. Weibo bepergian ke Downtrodden Mountain hampir setiap hari, membawakan cenpingan bahan-bahan obat yang sangat berharga dari Cloud Repair Shop. Meskipun Weibo tidak dapat sepenuhnya berempati dengan penderitaan cenpingan selama 20 hari terakhir ini, dia sungguh terkesima dengan ketangguhan cenpingan dan juga kebrutalan lelaki tua yang acak-acakan itu. Seberapa besarkah tanggung jawab yang ingin dibebankan surga kepada cenpingan hingga ia menderita hukuman yang begitu tidak manusiawi? Ketika kekacauan melanda dunia dan kabar buruk menyebar dari Gunung Stalaktit, mereka tentu tidak akan meminta cenpingan, anak muda ini, untuk menyerbu dan menghentikan sejuta musuh hanya dengan satu pedang, kan? Ketika pikiran ini muncul dalam benak Weibo, bahkan dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa itu tidak masuk akal. Seberapa luaskah langit? Seberapa luaskah bumi? Perlu disadari bahwa benua Vial Harta Karun Timur hanyalah benua terkecil dari 9 benua di dunia agung. Memang, benua besar yang paling dekat dengan Gunung Stalaktit tak lain adalah benua pusaran selatan yang dipenuhi dengan keajaiban dan makhluk kuat. Ada Chausi, seorang jenius pedang abadi yang sangat kuat di daratan, yang memiliki talenta-talenta luar biasa. Meskipun begitu, ia tetap tidak bisa dianggap sebagai salah satu kultivator terkuat di benua pusaran selatan. Mereka yang benar-benar berdiri di puncak benua adalah orang-orang seperti leluhur klan Yingyin Chen. Selama 20 hari terakhir, Song Yuzhang, Dewa Gunung dari Gunung Tertindas, berkunjung dan meminta untuk berbicara dengan Weibo. Namun, Weibo hanya berbincang singkat dan acuh tak acuh dengannya. Ia bersikap jauh lebih tidak ramah dan bersahabat dibandingkan sebelumnya. Kedua belah pihak menyadari betul alasan di balik hal ini. Song Yuzhang ingin menjadi pejabat yang setia, seorang pejabat yang bodoh dan setia yang selalu mengutamakan kepentingan Kekaisaran Li Agung. Saat pertemuan pertama mereka di kuil Dewa Gunung di puncak Gunung Tertindas, Song Yuzhang telah mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya meskipun lawan bicaranya adalah Weibo. Sementara itu, Weibo bukanlah seorang bodhisattva tanah liat yang baik hati dan tidak pernah marah, sehingga mereka berdua akhirnya berpisah dengan hubungan yang agak buruk. Hari ini, Weibo berjalan santai sambil memegang sekantong ramuan obat di tangannya. Setelah tiba di bangunan bambu, ia mendapati cenpingan sedang berdiri di dekat pagar dan baru saja selesai berlatih meditasi berdiri. Cenpingan belum menyelesaikan sesi latihannya hari ini, dan ia secara mengejutkan melambaikan tangan kepada Weibo ketika melihatnya. Weibo dengan ringan melemparkan kantong berisi bahan obat senilai 100.000 tael perak kepada gadis kecil berbaju merah muda itu. Ia kemudian melirik sekilas ke arah anak laki-laki berbaju biru yang sedang duduk bersila di sisi tebing sebelum berlari ke lantai 2 dengan riang. Kakinya menghentak-hentakkan kaki di tangga bambu, dan ia tidak tampak seperti dewa resmi Gunung Utara yang akan segera menerima pengangkatannya. Sebaliknya, ia tampak seperti seorang pelayan toko yang harus berlarian kemana-mana. Meskipun cenpingan hendak memasuki ruang penyiksaan, dia masih tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Dewa Wei yang terhormat. Enggak susah kok. Cuma jalan beberapa langkah, aku bahkan bisa jalan-jalan santai sambil menikmati pemandangan. Lagi pula, aku kan Dewa Gunung, jadi sudah jadi tanggung jawabku untuk berpatroli di pegunungan." Weibo menyandarkan sikunya pada pagar dan berbalik menatap anak laki-laki itu, lalu bertanya, "Apakah minum setengah teko anggur itu ada gunanya?" "Aku juga tidak yakin kenapa," jawab cenpingan dengan malu. "Suasana hatiku berubah total setelah minum sedikit anggur." Weibo mengangguk dan berkata, "Itu hal yang baik." Suara lelaki tua itu terdengar dari kamar di lantai 2, "Masuklah dan nikmatilah." Senyum tak berdaya tersungging di wajah cenpingan saat ia melambaikan tangan pada Weibo. Sementara itu, Weibo pun tak kuasa menahan senyum kecut. Menikmatinya, pria tua itu sungguh berani mengatakan ini. Melepas baju zirah terdengar sangat polos dan biasa saja, bukan? Tapi apa sebenarnya ini? Pria tua itu meminta cenpingan untuk mengupas kulitnya dan mencabut kukunya. Bagaimana dengan menggulung sutra? Ini seperti menyuruh cenpingan menggulung urat dan pembuluh darahnya sendiri. Hukuman brutal ini sungguh menguji kekuatan mental cenpingan karena ia dituntut untuk melakukan hal ini pada dirinya sendiri.
Tak hanya itu, ia juga harus waspada dan memastikan ia tidak bertindak terlalu cepat. Ia harus menyiksa dirinya sendiri secara perlahan dengan metode-metode yang tidak manusiawi ini. Weibo merasa mati rasa karena khawatir. Namun, di saat yang sama, ia juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap kultivasi seni bela diri Chen Ping'an. Setelah menjalani pelatihan brutal seperti itu, seberapa kokoh dan kuatkah basis kultivasi tingkat ketiganya? Saat ia bertarung melawan musuh di masa depan, seberapa mengesankankah kekuatan tempurnya? Chen Ping'an melepas sandal jeraminya dan berjalan memasuki ruangan kosong di lantai 2. Setelah menutup pintu, ia melihat lelaki tua itu duduk bersila di lantai sambil membolak-balik buku panduan mengguncang gunung. Alisnya berkerut dalam. Ketika melihat Chen Ping'an berlatih tungku pedang 2, hari ini, lelaki tua itu tiba-tiba muncul dengan ide untuk memeriksa panduan tinju yang menjadi asal teknik meditasi berdiri. Catatan, ingat, ini adalah nama untuk meditasi berdiri. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah mendengar permintaan ini, Chen Ping'an memberinya penjelasan panjang lebar yang mirip dengan apa yang dia berikan kepada Ning Yao saat itu. Dia hanya menjaga panduan tinju ini untuk orang lain, dan panduan mengguncang gunung bukanlah miliknya. Dengan demikian, teknik tinju dan diagram yang tercatat dalam panduan tidak dapat dibagikan dengan orang lain, dan seterusnya. Orang tua itu sangat kesal sehingga dia hampir memberi anak muda itu pelajaran saat itu juga. Ini adalah panduan mengguncang gunung. Pria tua itu dengan santai melemparkan buku panduan tinju itu kembali kepada anak laki-laki itu. Ada senyum mengejek di wajahnya, dan dia terkekeh. Ada serangga di kampung halamanku yang bernama Pifu. Ref, Pifu adalah sejenis semut besar, F. Tidak seperti serangga sejenisnya, ia hanya mengangkut batu gunung ke dalam air sepanjang hidupnya. Hahaha, jadi ternyata ini ditulis oleh seorang seniman bela diri duniawi dari wilayah Tenggara Benua Rit lengkap. Lihat saja cara bicaranya yang picik dan tidak canggih ini. Seberapa hebatkah penulis teknik tinju ini hingga bisa menulis sesuatu seperti ini? Untungnya, orang ini cukup sadar diri untuk menuliskannya dengan jelas, meskipun tidak pernah dihormati setara dengan teknik tinju paling hebat di zaman ini. Kalau tidak, saya pasti benar-benar harus memarahinya dan menyebutnya tak tahu malu. Teknik tinjuku menentukan bukan kemenangan dan kekalahan, melainkan hidup dan mati. Teknik ini menekankan bukan pada gerakan, melainkan pada niat. Cek. Deskripsi ini benar-benar seperti katak yang mencoba menelan langit dan bumi. Kata-kata yang sangat sombong. Chen Ping'an, tahukah kau mengapa penulis menggambarkan teknik tinjunya seperti itu? Jawabannya sangat sederhana, karena jika ia berfokus pada kemenangan atau kekalahan, maka teknik tinju ini akan selalu lebih banyak kalah daripada menang. Karena itu, penulis justru menekankan pada penentuan hidup dan mati. Lagi pula, seseorang hanya bisa mati sekali. Jika buku panduan pertama begitu buruk, mengapa senior bersedia membacanya dengan saksama dan mengingat semua detailnya? Kata Chen Ping'an dengan nada sedih. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan menjawab, teknik tinju yang tercatat di buku panduan itu benar-benar buruk. Namun, orang yang menulis buku panduan ini benar-benar berani, dan membacanya membuatku tertawa terbahak-bahak. Aku membacanya seperti sedang membaca jurnal perjalanan yang berantakan. Chen Ping'an tidak membantah lelaki tua itu, tetapi ia merasa sangat tidak senang setelah mendengar ini. Dia sangat menghargai buku panduan pertama ini. Dia sangat menghargainya. Faktanya, jauh di dalam hati Chen Ping'an, rasa terima kasihnya terhadap pemandu pengguncang gunung tidak lebih rendah daripada rasa terima kasihnya terhadap 3 gumpalan ki pedang dari roh pedang. Yang pertama adalah teknik penyelamat nyawa, sementara yang kedua adalah kartu truf penyelamat nyawa. Tidak ada anggapan mana yang lebih unggul, dan seharusnya tidak ada. Bagaimanapun, Chen Ping'an memiliki gambaran kasar tentang seberapa kuat atau lemahnya panduan mengguncang gunung itu. Lagi pula, Ning Yao juga tidak terlalu menyukainya, dan ia hanya menyuruhnya untuk mengikutinya langkah demi langkah dan menggunakannya untuk mempelajari beberapa teknik tinju. Namun, ia merasa ini tidak akan membawanya pada kesuksesan besar. Setelah itu, Su He juga mengamati Chen Ping'an melakukan meditasi jalan, dan ia juga tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Namun, Chen Ping'an tidak peduli dengan hal-hal ini. Tak peduli berapa tahun telah berlalu, entah 10 tahun atau 100 tahun, dan setinggi apapun prestasi bela dirinya saat itu, ia tetap akan menyukai tinju pengguncang gunung. Malahan, ia hanya akan lebih menyukainya daripada hari ini, bukan berkurang. Orang tua itu tersenyum dan berkata, izinkan saya mengajukan pertanyaan sederhana sebelum memulai sesi latihan hari ini. Jika Anda menjawabnya dengan benar, saya akan memberikan kejutan kecil. Namun, jika Anda menjawabnya salah, Chen Ping'an menelan ludah dengan sedikit rasa khawatir.
Senyum menghilang dari wajah lelaki tua itu, dan dia bertanya dengan suara serius, mengabaikan penjelasan teknik tinju, kalimat mana dalam panduan tinju yang paling Anda sukai? Mereka yang berlatih tinju pengguncang gunung di masa depan, ingatlah fakta ini bahkan jika kalian berhadapan dengan para pendiri 3 ajaran. Teknik tinju kalian mungkin lemah, dan teknik tinju kalian mungkin kalah dalam pertempuran. Namun, niat tinju yang kalian miliki pasti tidak akan mundur selangkah pun. Jawab Chen Ping'an tanpa ragu. Orang tua itu tiba-tiba berdiri dan berkata, waktunya berlatih. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di bengkel pandai besi yang terletak di sebelah selatan kota kecil itu, Ruan Xiu menggerutu kepada ayahnya dan berkata dengan nada tidak senang, mengapa ayah tidak mengizinkanku membantu menempa pedang? Pria paruh-baya itu melirik tungku pedang baru dan bertanya, tahukah Anda mengapa saya setuju menempa pedang ini untuk gadis muda itu? Ruan Xiu mengangguk dan menjawab, tentu saja. Dia memberi kita panggung pembantai naga yang begitu besar, dan itu lebih dari cukup untuk membeli pedang yang bagus. Ruan Qiong menggelengkan kepala dan menjelaskan, bukan hanya itu, aku juga berharap pedang pertama yang kutempa setelah mendirikan pasukanku sendiri akan mampu memukau dunia, terlepas untuk siapapun aku menempanya. Aku ingin semua kultivator pedang di benua Vial Harta Karun Timur, dan mungkin bahkan benua Rit lengkap, merasakan ketajaman pedang ini yang tak tertandingi. Saat ia mengatakan ini, aura yang memukau terpancar dari Ruan Qiong, yang bahkan berani diejek oleh para wanita penjual anggur di kota kecil itu. Ia bagaikan seorang cendekiawan yang membabarkan prinsip-prinsip agung, bagaikan seorang pendeta Tao yang menjelaskan Dao, dan bagaikan seorang pendeta Buddha yang mengajarkan Dharma. Sambil bersandar di kursinya, Ruan Qiong mengepalkan tangannya dan mengetuk-ngetukkan ringan ke lututnya. Tatapannya tajam, dan ia tak lagi tampak kasar dan tak bisa berkata-kata seperti biasanya. Dengan pemikiran ini, siapakah orang yang paling cocok untuk diberikan pedang ini? Awalnya, Wei Jin dari kuil angin salju adalah kandidat yang paling tepat. Lagi pula, ia bisa dianggap sebagai bagian dari kita. Namun, sayang sekali ia terus berkultivasi dalam pengasingan selama ini. Ning Yao datang saat itu, dan dia secara aktif memintaku untuk menempa pedang untuknya. Tidak hanya itu, dia juga memberi kami panggung pembantai naga itu. Jadi, tentu saja aku tidak akan menolaknya. Tempat di balik gunung stalaktit bahkan lebih mengesankan daripada tanah suci para kultivator pedang di benua Rit lengkap. Di tempat itu, pedangku akan memiliki peluang lebih besar untuk menarik perhatian para kultivator pedang di dunia. Gunung stalaktit dianggap sebagai segel gunung terbesar di dunia. Awalnya, segel ini kecil dan indah, tetapi setelah turun dari langit, ia berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi dan megah. Ini jelas untuk membuat para bijak Konfusianisme merasa jijik. Murid kedua leluhur Dao, yang kuil Daoisnya terletak di dunia lain, tidak hanya menancapkan paku ini ke alam agung, tetapi ia bahkan meminta semua pemurniki yang melewati gunung stalaktit untuk pergi ke tembok besar pedang Qi untuk menandatangani aliansi gunung. Orang-orang biasa tidak menyadari keberadaan gunung stalaktit dan tembok besar pedang Qi. Lagi pula, tempat-tempat ini pada dasarnya terletak di ujung dunia agung. Sementara itu, sebagian besar kekuatan kultivasi biasa di pegunungan itu kecil dan terisolasi di wilayah mereka sendiri. Dengan demikian, kemungkinan besar mereka belum pernah mendengar tentang gunung stalaktit atau tembok besar pedang Qi sebelumnya. Jika itu adalah kekuatan yang lebih besar, mereka mungkin akan menyebutkan kedua tempat ini secara sepintas. Namun, akan sangat sulit untuk menyelidiki lebih jauh. Pertama, mereka tidak menerima banyak berita tentang tempat-tempat ini. Kedua, tempat-tempat ini sangat jauh dari mereka, jadi mereka tidak perlu terlalu memperhatikannya. Bahkan ketika menyangkut sekte kultivasi terbaik di benua Vial Harta Karun Timur, seperti kuil angin dan salju, mereka masih merasa seolah-olah tembok besar pedang Qi diselimuti misteri, seolah-olah mereka mencoba melihat bunga yang diselimuti kabut. Ini karena gunung stalaktit terletak di antara mereka dan tembok besar pedang Qi, dan gunung ini adalah hasil karya murid kedua leluhur Dao. Seolah-olah ia telah membangun halaman pribadi di dunia agung. Tindakannya benar-benar mendominasi seperti yang seharusnya. Seluruh dunia agung adalah milik sekte Konfusianisme, namun ia bersikeras membangun taman kecilnya sendiri di wilayah mereka. Tidak mengherankan jika sang bijak cendekiawan telah berlari ke perbatasan antara dua dunia untuk menghina murid kedua leluhur Dao sebelum menjadi seorang bijak, dan tidak mengherankan jika tindakannya menjadi salah satu kebanggaan terbesar bagi para pengikut Konfusianisme saat itu. Menurut beberapa narasi yang tersebar luas, seseorang dapat berkeliaran dan bebas melihat-lihat berbagai hal ketika pergi ke gunung stalaktit. Namun, ada beberapa hal yang jelas tidak boleh diungkapkan kepada orang luar.
Jika tidak, jika seseorang berani melanggar aturan ini, ia akan dicari oleh para murid dan cicit dari guru Tao tersebut. Selain itu, 3 aliran dan 72 akademi sekte Konfusianisme umumnya tidak akan terlalu terlibat dalam masalah ini. Mereka paling-paling hanya akan berbicara beberapa patah kata untuk menengahi situasi. Lalu mengapa para bijak Konfusianisme yang dihormati di kuil-kuil memilih untuk menutup mata terhadap masalah ini? Kemungkinan besar, ini berkaitan dengan beberapa rahasia yang sangat mendasar dan mendalam. Hal ini dapat dengan mudah diringkas menggunakan 2 kata, hanya Tuhan yang tahu. Ayah sudah bicara banyak, tapi apa hubungannya semua ini dengan ayah yang tidak mengizinkanku membantu ayah menempa pedang? Tanya Ruan Xiu bingung. Ruan Qiong mengangguk dan menjawab, kualitas pedang itu terlalu tinggi, dan bahan yang digunakan untuk menempanya juga terlalu berkualitas tinggi. Basis kultivasimu sudah cukup tinggi sekarang, jadi aku khawatir kau akan membuat keributan besar dan membuat banyak orang tercengang jika kau terlalu asyik dan bersemangat dalam proses penempaan. Kota kecil ini sekarang penuh dengan berbagai macam orang, jadi keributan sekecil apapun akan menjadi berita besar yang menyebar ke separuh benua botol harta karun timur. Ruan Xiu merasa semakin bingung, dan bertanya, bukankah aku hanya menempa besi? Apa menurutmu aku bisa menempa kue persik? Jika kau hanya membuat kue persik, itu akan menyelamatkanku dari banyak kekhawatiran dan masalah, kata Ruan Qiong dengan dingin. Ruan Xiu terkekeh canggung dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia belum makan banyak camilan dan hidangan penutup selama setahun terakhir, jadi hanya menyebutnya saja sudah membuatnya ingin ngiler. Dia pun merasa sedikit malu. Setelah menahan diri cukup lama, Ruan Qiong akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berkata, setelah mendengar bahwa ini adalah permintaan agar dia membawakan pedang kepada Ning Yao, bocah cilik itu langsung setuju tanpa ragu. Bahkan, dia tidak bertanya seberapa jauh gunung stalaktit dari benua botol harta karun timur. Dia mencoba meninju jauh melampaui batas kemampuannya. Berani sekali. Ruan Xiu berbalik dan berkata pelan, ayah, ini hanya kasus dia menyukai seorang gadis, jadi tidak perlu khawatir apakah dia pantas atau sekelas dengannya atau tidak, kan? Lagi pula mereka kan belum bertunangan atau menikah. Saat itu, mungkin agak masuk akal untuk mempertimbangkan kekuatan dan statusnya. Namun, dia hanya menyukainya saat ini, jadi langit dan bumi pun tak akan peduli. Ruan Qiong tersentak mendengar ini, dan dia bertanya, kamu tahu kalau dia menyukai Ning Yao? Aku tidak buta, ayah, jawab Ruan Xiu sambil membelalakkan matanya. Dan ayah juga tahu kalau aku bisa melihat hati seseorang. Aku sudah tahu itu sejak lama. Ruan Qiong sangat marah hingga tak bisa berkata sepatah kata pun. Saat ini, ia merasakan dorongan kuat untuk menyerbu gunung tertindas dalam satu langkah dan menghajar bocah cilik dari gang vas tanah liat itu hingga mati hanya dengan satu pukulan. Bagaimana bisa si udik itu menindas putri kesayangannya seperti ini? Ruan Xiu tiba-tiba terkikik dan berkata, ayah tidak berpikir aku menyukai Chen Pingan, kan? Aku sedang membicarakan jenis suka dalam arti romantis. Ruan Qiong sedikit bingung. Meskipun merasa sedikit tidak nyaman, ia tetap berpura-pura santai sambil menjawab dengan keras kepala, bagaimana mungkin kau menyukai bocah itu? Ini tidak ada hubungannya dengan latar belakangnya. Aku juga anak laki-laki miskin yang berasal dari keluarga miskin, jadi tidak perlu terlalu banyak membahas hal ini. Namun, aku sungguh tidak menyukai penampilan dan bakat Chen Pingan, dan aku juga tidak terlalu terkesan dengan watak atau temperamennya. Bagaimana mungkin dia pantas mendapatkan siu-siuku? Ruan Xiu meluruskan lengannya dan mengaitkan jari-jarinya sambil menatap ke kejauhan. Oh, jadi ayah tidak menyukainya. Sebagai seorang bijak militer yang perkasa, Ruan Qiong hampir marah setengah mati setelah mendengar putri kesayangannya mengatakan hal ini. Namun, dia masih mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, lalu bagaimana denganmu, siu-siu? Jawaban Ruan Xiu agak melenceng, seolah-olah ia mengalihkan perhatian ke masalah yang kurang serius. Chen Pingan hanya akan menyukai satu gadis, dan aku lebih menyadari hal ini daripada siapapun. Gadis muda itu tersenyum gembira saat mengatakan hal ini. Ruan Qiong sedikit tercengang mendengar jawaban ini. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan putrinya. Lagi pula, ia bukan ibunya, jadi wajar saja jika pria seperti dirinya menggali lebih dalam tentang topik cinta dan asmara ini. Ruan Xiu menyipitkan matanya yang berair dan bersemangat lalu terkikik, kue persik sungguh lezat. Ruan Qiong tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara cemberut, aku akan pergi ke kota kecil untuk membelikannya untukmu. Baiklah, jawab Ruan Xiu dengan suara lemah dan lembut. Ruan Qiong merasa sangat marah saat dia berjalan menuju kota kecil itu. Chen Pingan, dasar bajingan kecil. Kau memaksa siu-siuku bertahan lebih dari setengah tahun tanpa camilan atau makanan penutup.
Putriku tersayang jadi lebih kurus.